Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 9. Abi tahu kamu merasa kehilangan, tapi Abi mohon kamu ikhlaskan kepergian almarhumah nak. Lagi pula kamu masih mengingat kisah Rasulullah kan? Tanya Pak Yai Farid pada menantunya itu. Enggih Bi, saya masih mengingatnya, sahut Fatir. Ada sebuah cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah ketika sakit. Beliau ketika menjenguk disertai oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesampainya di sana, Rasulullah pun menangis. Ketika yang hadir di situ melihat tangisan Rasulullah, maka mereka pun menangis. Maka Rasulullah kemudian bersabda, yang artinya, dengarkan, sesungguhnya Allah tidak mengazab orang yang meninggal itu lantaran tetesan air mata. Dan Allah pun tidak mengazab jenazah lantaran hati yang sedih. Akan tetapi Allah mengazab atau merahmati mayat tersebut lantaran ini, lisan. Dan beliau memberi isyarat pada lisannya, muttafaqun alaih. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk menangis orang yang telah meninggal. Dan tidak ada azab bagi mayat atas tangisan orang kepadanya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menangis yang disertai dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan kepada mayat. Al-Imam An-Nawawi rahimakumullahu ta'ala mengatakan, yang artinya adapun niyahah meratapi mayat. Dengan mayat itu hukumnya adalah haram. Niyahah yaitu menangisi mayat dengan mengucapkan kalimat-kalimat ketika menangis dan mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri seseorang dengan suara yang keras. Setelah selesai acara pemakaman itu, semua orang bersiap-siap untuk acara tahlilan nanti setelah ba'da isya. Para santri putri yang berada di dapur sekarang sangat kewalahan mengatasi dapur, sebab mereka harus memasak dalam porsi besar untuk menjamu para tamu yang datang untuk acara tahlilan almarhumah Ning Rahma. Nai, bisa minta tolong? Tolong carikan santri putra untuk mengambil es batu di rumahnya Pak Ahmad. Tolong ya Nai, ucap ukhti pengurus dapur. Naam ukhti. Naina pun lekas menjalankan perintah itu. Setelah ia keluar dari area dapur, ia melihat masih banyak yang berkumpul atau bahkan menambah orang-orang yang ingin berbelasungkawa kepada pemilik pondok. Masya Allah ramenya, kumam Naina. Tetap berjalan mencari santri putra yang bisa ia mintai tolong untuk mengambil es yang disuruh. Assalamualaikum akhi, seru Naina yang mengucapkan salam pada seorang pemuda tampan yang ada di hadapannya. Tetapi dirinya tetap menundukkan kepalanya supaya menghindari fitnah dan zina mata. Waalaikumsalam ukhti, ada apa ya? Tanya akhi tersebut yang bernama Rizal itu. Saya disuruh sama Mbak Siva untuk meminta tolong buat mengambilkan es batu di rumahnya Pak Ahmad akhi. Ucap Naina dengan menundukkan wajahnya itu. Oh, naam ukhti, akan saya ambilkan. Sahutnya sambil bersiap untuk pamit pada Naina. Enggih matur suwun akhi, balas Naina yang berterima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ucap Naina sembari berbalik untuk kembali ke arah dapur lagi. Waalaikumsalam. Sahutnya yang menjawab salam Naina tadi. Setelah itu ia pun juga ikut pamit pada yang lain dan mengajak salah satu teman asramanya untuk menemani dirinya mengambil es batu. Acara tahlilan sudah selesai digelar setelah ba'da isya tadi. Sekarang tinggal para santri putra yang merapikan bekas acara tadi. Dan para santri dibagi dua, ada yang mempersiapkan untuk tahlilan besok lagi, dan ada yang membersihkan sisanya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Kalau Intan yang merebahkan dirinya di kasur kesayangannya itu. Iya, aku juga capek banget, seharian tidak ada istirahatnya sama sekali. Timpal Marwah yang memijat pundaknya yang terasa kaku itu. Dinikmati saja guys, sahut Salma dengan bijak. Nai, kenapa dari tadi diam saja? Intan mengalihkan perhatiannya ke arah Naina yang sedari tadi diam saja. Ngantuk? Naina yang sebenarnya sudah sedari tadi menahan kantuknya pun akhirnya memilih menyerah begitu menemukan bantalnya. Apalagi seharian ia wira-wiri mengurus dan disuruh-suruh sehingga dirinya tak sempat istirahat. Begitupun dengan makan. Ia mungkin cuma makan satu kali saja hari ini. Tumben? Salma sedikit heran pada Naina. Sebab tidak biasanya Naina yang baru jam segini sudah mengantuk saja. Mengantuk saja tidak boleh, Masya Allah. Sahut Naina dengan nada lirih.
Ia sudah benar-benar lelah sekali hari ini. Bukan begitu maksud aku, Nay. Salma mencoba menjelaskan maksud perkataannya. Sudahlah, aku capek banget hari ini. Aku tidak mau ribut ataupun debat, aku cuma mau tidur. Assalamualaikum. Ucap Naina yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya setelah ia membaca doa niat tidur. Semua teman seasrama Naina sedikit heran, tetapi mereka juga memakluminya sebab mereka juga lelah dan memilih bergegas untuk tidur. 1,5 tahun kemudian, tak terasa sudah 1,5 tahun saja sejak meninggalnya Neng Rahma untuk selama-lamanya. Saat ini pondok pesantren sedang menggelar acara perpisahan untuk semua santri yang sudah lulus, baik dari putra ataupun putri. Tetapi acara mereka berdua tentu saja terpisah. Selamat ya, akhirnya kita lulus juga dengan hasil yang memuaskan. Ucap Marwah dengan gembira pada semua teman seperjuangannya itu. Iya, semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan berguna untuk selamanya. Timpal Intan. Jangan lupa diamalkan setiap harinya ya, biar tidak lupa dan sia-sia perjuangan kalian. Nasihat pengurus pondok ke semua santri yang ada di aula. Ia berdiri di podium yang berada di tengah aula ponpes itu. Insya Allah akhi, sahut semua santri. Masya Allah, kalian kompak sekali ya jawabnya. Sang pembawa acara sampai terkagum-kagum akan kekompakan para anak didiknya itu. Ya sudah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara perpisahan ini. Silahkan yang ingin menampilkan petunjukannya. Sang pembawa acara mempersilahkan untuk para santrinya menampilkan bakat mereka dan akan disaksikan oleh keluarga mereka secara langsung. Para santri akhirnya menampilkan bakat mereka semua. Ada yang menari tarian Arab yang bernama Jampin, dan ada juga yang bersolawatan. Mereka semua beramai-ramai memeriahkan acara kelulusan dengan sukacita. Dan di akhir acara, semua para santri memilih makan-makan ala santri sebelum mereka semua berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Wah, nasi kebuli dan lauk paunya enak-enak nih. Celutuk Marwah yang melihat Naina dan Salma membawa makanan khas Timur Tengah itu dengan nampan besar. Iya, mereka akan makan bersama dengan satu porsi besar untuk 5-6 orang dengan satu nampan. Iya dong, kan aku yang masak. Sahut Salma dengan bangganya. Iya, kalau kamu yang masak, aku percaya deh. Timpal Marwah dengan nada malasnya itu. Sementara yang lain hanya terkikik-kikik melihat tingkah Salma dan Marwah yang selalu ada saja ulahnya. Personal kita kurang 2 orang lagi nih. Kita baru 4 orang, kurang 2 orang lagi. Tidak mungkin kan kita bisa ngabisin segini banyaknya? Intan yang merasa tidak kesanggup bila disuruh menghabiskan semua menu yang ada. Iya betul, kurang 2 orang lagi. Naina membetulkan perkataan sang sahabatnya itu. Apa aku panggil Pipit dan Yuni? Usul Intan yang biasanya bisa melihat kedua gadis itu selalu dijauhi sama semua santri putri. Ide bagus, ya sudah panggil saja. Kan kasihan mereka berdua kalau tidak ada yang ngajak. Tidak apa-apa kan semuanya? Naina bertanya pada semua teman yang saat ini duduk mengelilingi nasi kebuli itu. Iya, ndak apa-apa. Kamu panggil saja kedua gadis itu ya Tan. Sahut Marwah yang menyetujui ide dari kedua temannya itu. Dan Salma hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban kalau ia setuju. Bersambung, lanjut di bab 10 ya.